Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ingin insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabare sonten menika sami sehat bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur wonten tansah kunjuk wonten asatullah Allah Subhanahu wa taala kanthi limpahan rahmatipun, nikmatipun, saha hidayahipun sedaya wonten kesempatan sonten menika dipun kempalaken Allah Subhanahu wa taala wonten salah setunggalipun rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunipun kangge beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya sampun melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lajengaken sekedhik kita sareng-sareng kula ilmu syar'i dan kita berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kita sedaya ilmu ingkang bermanfaat, ilmu ingkang saged kita nyamalaken dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunipun dengan amal ibadah kalau kita saged menghadap Allah utawi sebagai bekal kita menghadap Allah mengke wonten yaumil akhir. Shalawat bagi salam kita tansah katetepaken wonten uswah hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng para keluarganipun lan sedherek sahabat-sahabatipun. Mugi-mugi kita sedaya samangke tansah kanthi syafaat saking Rasulullah sallam kanthi idzinipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala ing kesempatan sonten menika kita badhe nglajengaken pembahasan wonten malam Senin kepengker niku ana pangapunten iki sebagai badal utawi pengganti saking Bapak Didik ingkang nembe lah kita doakan mugi-mugi beliau dipun paringi kesembuhan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan saged ngisi malih wonten kesempatan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala kita badhe nglajengaken pembahasan babakan agar seorang hamba niku terhindar dari berbagai macam musibah atau bencana. Tentunipun kita meyakini sedanten bencana kala niku saking kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Sedanten perbuatan manusia utawi sedanten kejadian-kejadian wonten ngalam dunya niki niku sampun dipun tulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum dipenciptakan langit dan bumi. Rasulullah ngendikaken wonten hadis ingkang sahih, hadis ingkang dimulyakaken saking Imam Muslim saking sahabat Abdullah bin Amr al-As. Rasulullah ngendikaken kataballahu maqadiran al-khalaiq. Allah Subhanahu wa taala niku sampun menulis seluruh maqadiron kejadian-kejadian para makhlukipun utawi perbuatan-perbuatan sedanten makhlukipun qabla an ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanatin. Allah Subhanahu wa taala itu sampun menulis sedanten kejadian perkawis wonten ngalam dunya niki 50.000 tahun sebelum dipenciptakan langit kali bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunipun kita kedah meyakini sedanten kejadian bencana musibah pacoben niku saking Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah taala kan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita badhe nglajengaken pembahasan tentang agar seorang hamba itu terhindar dari musibah dan petaka. Ingkang wonten minggu ngajeng kita sampun bahas dua perkawis hal-hal ingkang saged terhindar dari musibah dan petaka. Ingkang sepindah menika memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ingkang ombo kalih sebab seorang hamba terhindar dari musibah petaka memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3 ingkang kita badhe bahas sareng-sareng wonten kesempatan sonten menika agar seorang hamba niku terhindar dari petaka dan dari musibah nggih menika memperbaiki keimanan. Al-jadidu iman, memperbaiki keimanan kita sedaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW di awal-awal beliau niku mendakwahkan Islam ini, dia membangkitkan, menguatkan iman para sahabat, sehingga 13 tahun beliau Rasulullah SAW niku berdakwah niku untuk menguatkan iman para sahabat Rasulullah SAW, sehingga iman para sahabat niku boten tertandingi sampai saat niki. Boten wonten ingkang saged menandingi keimanan, kekuatan iman para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebagai bentuk contoh bagaimana Rasulullah SAW niku memperbaiki keimanan para sahabat. Wonten turun ayat tentang khamr. Rasulullah SAW ketika pada waktu niku hanya memberikan ayat turun dari Allah Subhanahu wa taala tentang khamr. Sebab pada waktu niku khamr niku sebagai minuman kesukaan orang-orang pada waktu niku. Termasuk para sahabat. Niki khamr niku belum diharamkan. Para sahabat terbiasa minum khamr. Menawi saniki nggih ciu minuman keras niku terbiasa pada zaman dahulu. Para sahabat minum khamr niku sebagaimana kita sedaya niku minum pas kumpulan-kumpulan yang niki atau wonten kedai-kedai warung minum khamr biasa. Dan stok wonten omah niku khamr niku sangat banyak sekali, kathah sanget. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwa khamr itu lebih banyak maldorotnya daripada manfaatnya. Lebih banyak maldorotnya daripada manfaatnya. Niku belum sampai khamr niku belum dikatakan haram. Sehingga para sahabat ketika ayat turun tolong terus terbiasa minum ngunjuk khamr. Terus legap-legap. Salajengipun turun ayat ingkang kali tentang babakan khamr. Allah Subhanahu wa taala niku ngendikaken tentang khamr kalau janganlah kalian memasuki masjid atau janganlah kalian sholat ketika dalam keadaan mabuk. Niki nembe larangan para sahabat niku dilarang untuk sholat ketika dalam keadaan mabuk. Nek mabuk ojo do sholat. Kita sedaya pasti mangertosi tentang keadaan tiang-tiang ingkang mabuk. Kalau pernah nangani tiang ingkang mabuk, masya Allah omonganipun itu sangat luar biasa. Kebun binatang metu dan lain-lain. Bahasa-bahasa ingkang boten enak dipun dengar nggih do metu. Niku ketika mabuk. Maka ayat yang kedua tentang khamr kalau niku ketika para sahabat niku pada mabuk niku dipun larang memasuki masjid atau mengerjakan sholat. Dipun larang. Saya nek mabuk kuwi aja sholat sik. Kowe nek masih nek mabuk pas mabuk.
Tapi Rasulullah SAW tetap terus menguatkan iman para sahabat. Dikuatkan iman, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan pada waktu itu, sehingga ayat yang ketika turun tentang masalah khamr qalu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dumateng para hambanya? Pada waktu itu khamr di dalam rumah niku stoke kata berdrim-drim, bergentong-gentong. Niku stok khamr pada waktu niku. Maka setelah turun ayat khamr diharamkan, niku khamr yang ada di tangan niku terus dibuang. Menawi boten kuat imane, tentunipun wah iman sak glegepan mawon. Tapi apa para sahabat itu sampai kuat imanipun, maka khamr kala langsung dibuang. Tempat-tempat khamr wonten rumah nggih niku ditumpahkan ke jalan, dipecahkan di jalan sampai jalan Madinah niku, jalan di Madinah niku sampai khamr niku seperti banjir di jalan-jalan. Nah itu Bapak-bapak saudara Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW niku menguatkan iman para sahabat. Maka tentunya pun kita sedaya bagaimana kita akan menguatkan iman. Maka dengan memperbaiki keimanan kita sedaya, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita sedaya dari berbagai macam musibah dan bencana. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, keimanan iman menawi dipun artosaken iman niku keyakinan wonten hati. Iman itu keyakinan wonten hati, ucapan wonten lisan kita sedaya dan amalan dengan anggota badan. Al-iman tasdiqu biqauli wa iqrarun bilisani wal amalu bil arhani. Niku keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keimanan niku mencakup tentang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keimanan selain beriman dumateng Allah dengan iman kepada rububiyah Allah, beriman dumateng uluhiyah Allah, beriman dengan asma wa sifat Allah, serta beriman dumateng para malaikat, beriman dumateng kitab-kitab, beriman dumateng para rasul, dan beriman dumateng hari kiamat, dan juga beriman dumateng takdir baik yang baik maupun yang buruk. Itu tentang keimanan. Dan sinten ingkang mewujudkan tentang keimanan, maka kehidupan niku akan menjadi baik dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten Quran surat Al-A'raf ayatipun 96. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken walau anna ahlal qura amanu fattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pilih dengan keimanan kalau dengan keimanan
seluruh kebaikan di dunia dan akhirat niku tergantung dari keimanan ingkang leres. Iman niku gadai pinten-pinten faedah, gadai pinten-pinten keutamaan ingkang saged kita sedaya niku ambil faedah-faedah dari keimanan. Dengan keimanan kalau seorang hamba hidup dengan baik di dunia maupun di akhirat, selamat dari malapetaka, keburukan dan kesulitan. Dengan iman kalau kita sedaya saged terhindar dari berbagai macam malapetaka, dari berbagai macam keburukan dan kesulitan. Dan dengan iman kalau kita sedaya saged mendapatkan surga yang dengan penuh kenikmatan. Niku dengan iman. Dengan iman pula kita sedaya niku saged terhindar dari azab neraka yang sangat pedih siksanya. Neraka niku dihuni oleh orang-orang yang tidak mempunyai iman. Maka dengan iman kalau kita sedaya akan selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga ini Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah keutamaan dari keimanan. Maka kita sedaya niku kedah memperbaiki keimanan kita sedaya. Dan juga dengan keimanan Allah Subhanahu wa taala akan maringi kita sedaya dengan kehidupan ingkang sae. Kehidupan ingkang sae dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan ingkang ageng nggih menika pahala yang besar dengan keimanan tersebut. Nah, kita sedaya mengerjakan keimanan, melaksanakan keimanan, iman di kuatan hati kita sedaya, Allah Subhanahu wa taala kita sedaya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wonten Quran surat An-Nahl ayatipun 97. Allah menyatakan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh di antara laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih besar dari apa-apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki sebab ingkang kanggo tiga agar seorang hamba niku terhindar terlepas dari berbagai macam bahaya musibah niku dengan memperbaiki keimanan. Keimanan seorang niku saged bertambah dan saged turun. Saged bertambah dengan ketaatan kepada Allah, saged turun dengan kemaksiatan. Termasuk kita sedaya niku wonten kesempatan dalu menika niki termasuk memperbaiki keimanan kita sedaya. Dengan kita lenggah wonten materi-materi ilmu niku dengan sebab Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan keimanan kita sedaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya keimanan kita sedaya niki lemah, ampun ngantos terus kita sedaya niki menjadi lemah. Hati kita sedaya niku ampun ngantos terus terpuruk dalam kemaksiatan. Maka kita sedaya niku diperintahkan untuk senantiasa berdoa agar hati ini tetap dalam keadaan iman, hati ini dalam keadaan Islam. Doa ini Rasulullah SAW itu dibaca setiap hari oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu senantiasa membaca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah Islam ini dalam hati ini. Tetap agama Islam ini dalam hati ini. Sebab hati ini selalu berbolak-balik. Hati ini, keimanan hati ini kadang naik, kadang turun. Maka kita sedaya itu diharapkan untuk senantiasa berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingkang napa sekawan
sebab agar kita sedaya dipun jawaken terhindar dari berbagai macam malapetaka atau musibah. Sebab ingkang sekawon menika mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala niki menjamin keselamatan dari segala macam siksaan dan cobaan bagi siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika akan Quran surat An-Nisa ayatipun 147, Allah ketika ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu menjamin keselamatan dumateng kita sedaya yang ingkang bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kathah contoh-contoh utawi pelajaran-pelajaran ingkang kita bener dari orang-orang terdahulu sebagaimana kaum Sabak itu dipunjelasaken oleh Allah Subhanahu wa taala wonten Quran Sabak itu dipunjelasaken tentang bagaimana keadaan kemakmuran kaum Sabak, yang mana kaum Sabak kalau itu memiliki bendungan, yang mana bendungan kalau walaupun ketika 3 tahun bendungan itu tasih saged mengairi sawah ladang wonten kaum Sabak, sehingga wonten kaum Sabak kalau dikatakan sebagai daerah ingkang gemah ripah loh jinawi. Boten wonten ingkang dipunwastani kemiskinan niku boten wonten. Tanah-tanah subur, tanaman-tanaman menjadi subur, buah-buahan melimpah. Sehingga dipunjelasaken wonten Ibnu Katsir di tafsir Ibnu Katsir kala wau ketika orang wonten salah segalipun tiyang niku beto nampan wonten dhuwur, beto tenggok wonten dhuwur, mlaku teng ngisore buah niku pun kebak dhewe, mboten sah metik. Niku sebab makmuripun kaum Sabak waktu niku. Akan tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengadab mereka dengan dijebolkannya bendungan Kolowau. Dijebolkan bendungan Kolowau, maka kaum Sabak menjadi daerah ingkang kering, ingkang tandus, ingkang boten saged ngedalaken tanaman-tanaman ingkang sae. Niku kaum Sabak sebab napa? Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ayat ini, mengapa Allah menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman? Nah, kita bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan kenikmatan ingkang kathah dumateng kita sedaya. Dan juga wonten kisah wonten Indonesia. Wonten Indonesia wonten gunung ingkang dipunwastani Gunung Pangapungamun. Niku wonten daerah Dieng. Wonten tahun 1955. Wonten Dieng niku wonten daerah ingkang subur makmur, ingkang subur makmur kala wau niku sampai saged menjual hasil panen keluar sehingga mboten kekurangan di daerah situ. Tanaman-tanaman di luar nggih daerah tersebut niku padha mboten sae, tapi di situ apik dhewe. Tapi daerah tersebut niku setelah diberikan Allah kenikmatan yang besar, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka berfoya-foya bermaksiat, setiap malam bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala niku mengutus makhlukipun nggih arupi gunung. Gunung niku kok longsor atau jedot niku mboten. Gunung Kolowau itu dipuncuil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicuil, dibleke wonten daerah itu. Sehingga satu kampung itu mati ora ketok renek belase. Terus menawi kita mirsani wontenipun tumpeng nggih Pak Bu nggih. Tumpeng Kolowau niku
diiris tengah, diiris rada pucuk ngoten. Nah, niku sami kalih Gunung Pangapunapun kala wau. Gunung kala wau niku diiris terus diterke teng daerah tersebut dibleke ngoten. Sebab wonten daerah situ niku mboten kok ketok enek longsor niku mboten. Sungai di bawahnya niku tetap tesih mengalir. Tapi daerah di situ niku menjadi rata, mboten wonten tilase. Nah, itu dengan sebab mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten Quran surat Ibrahim ayat ingkang sampun kita sami kenal tentang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan tambahan nikmat dumateng tiang-tiang ingkang bersyukur. Dan Allah akan mengazab mereka dengan sebab dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendikaken wa id fa'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wonten Quran surat Ibrahim ayatipun itu. Dan ingatlah tak kala Rabb kalian mengumumkan, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dumateng para hamba-hambanipun, sungguhnya jika kalian bersyukur niscaya kami akan menambah nikmat kalian, tetapi jika kalian mengingkari nikmatku sungguhnya azabku ingkang sangat pedih. Niki terkait dengan kejadian-kejadian wonten kaum Syaba lan wonten di Indonesia niku menika wontenipun Gunung Pangapunapun ingkang dipun di daerah tersebut. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudari sallallahu alaihi subhanahu wa taala, perlu kita nyasani mangertosi bila seorang hamba niku menawi dianggap bersyukur. Dianggap bersyukur tenan, seorang hamba niku dianggap bersyukur tenan niku kedah memiliki 5 asas pondasi. 5 asas pondasi kalau wau menawi sedanten saged dilaksanaken niku teman-teman tiyang kula sebagai tiyang-tiyang ingkang bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepida menawi tiyang kula teman-teman bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan hamba kepada Rabb-Nya yang untuknya segala kesyukuran. Ketundukan hamba kepada Rabb-Nya yang untuknya segala kesyukuran, terus segala macam ingkang dipun paringi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba niku kedah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu punika Allah paring hujan ingkang pun pinten-pinten Pak Bu boten hujan. Nah, niki alhamdulillah niki sampun udan alhamdulillah. Kita tentunya berdoa Allah Rasulullah Nabian agar hujan kolon itu bermanfaat dan berbarokah dumateng kita sedaya. Ketundukan hamba kepada Rabb-Nya, tunduk dumateng Allah yang untuknya kepada Allah itu dalam segala kesyukuran. Ingkang kalih tondo yang hamba kalau bersyukur dumateng Allah, kecintaan hamba kepada Rabb-Nya yang berasal darinya segala nikmat. Sedangkan kenikmatan itu saking Allah Subhanahu wa taala dan itu kedah kita cintai, kita remeni. Ampun kata bersulo. Bapak-bapak saudara-saudari sallallahu Allah Subhanahu wa taala. Kata kita sedaya itu tentu tiang petani. Menawi pas ajeng panen niku pasti kata manuk nih Pak Wi. Nah, kata manuk. Manuk itu biasane mangan pari nek wis arep dipanen, wis arep diblok kala. Menawi kita bersani dari hadis-hadis Rasulullah SAW itu kita usaha untuk mengusir manuk, Tapi kita kedah cinta dumateng nikmat Allah. Sebab apa? Manuk kalau ketika memakan hasil tanam kita sedaya niku termasuk sedekah buat kita sedaya.
Niku dihitung sedekah walaupun manuk itu mangan hasil panen kita sedaya. Dihitung sedekah. Sing ra tau sedekah, iki enek manuk mangan hasil panenku. Berarti yo alhamdulillah cinta dumateng napa ingkang dipun paringi dari Allah dumateng kita segala nikmat. Niki ingkang wong kali. Ingkang angka 3. Pengakuan dalam hati untuk segala nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kenikmatan bapak-bapak ibu-ibu niku saking Allah Subhanahu wa taala lan ingkang maringi niku Allah Subhanahu wa taala. Nikmat segala nikmat itu sangat banyak sekali. Kuatah sangat nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya. Kita sedaya niku diparingi sehat, saged menghirup udara, saged menghirup udara bebas, boten sah dibayar. Niku saking Allah Subhanahu wa taala. Dan udara niku pilihipun Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya ini mendapatkan hasil panen ingkang kathah. Kita sedaya saged adol pelem, kita sedaya saged atol hasil buah-buahan. Niku sedanten saking Allah Subhanahu wa taala. Dan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nawi saniki kan sing nandur aku. Sing ngopek-ngopek ya kudu aku wong iki aku kok. Tapi kita kedang meyakini sedanten wonten alam donya niki, sedanten wonten alam donya niki niku sedanten daganipun Allah Subhanahu wa taala. Dan niku dari Allah Subhanahu wa taala. Kita siap dari Allah, kita mendapatkan rezeki niku dari Allah, kita mendapatkan kenaikan pangkat, kita mendapatkan makan setiap hari, mendapatkan minum dari setiap hari, itu sedanten dari Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sekawan seorang hamba niku teman bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pujian hamba dengan lisannya terhadap segala nikmat yang dia dapatkan. Senantiasa lisan ini berucap menawi mendapatkan nikmat, itu ucap napa Pak Bu? Alhamdulillah. Panjenengan saged dahar niku mengucap alhamdulillah. Panjenengan saged sare ingkang angler niku mengucap alhamdulillah. Maka setelah kita sedaya niki nggih bangun tidur niku ngucap doa napa Pak Bu? Bangun tidur dengan sare angler terus enten azan subuh napa setengah telu tangi napa jam telu tangi napa jam setengah papat tangi mengucap napa Pak Bu? Doanipun napa? Alhamdulillahilladzi napa Bu? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Dengan ucapan alhamdulillah amun bergulga meneng wae alang-alang ya. Niku senantiasa lisan kita sedaya niki mengucapkan alhamdulillah setelah mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ampun atos banyak-banyak lisan iki boten mengucapkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ucapan-ucapan dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ucapan ingkang dipuncintai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ucapan alhamdulillah. Itu ucapan ingkang dipuncintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang monggo kang Bapak Ibu, seorang hamba niku teman-teman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kangge Pak Bu panjenengan dipun paringi paningal, dipun paringi pangrungu, dipun paringi suku, dipun paringi tangan nggih. Ketika mireng azan niku sebagai tanda syukur dumateng Allah terus Pak Bu. Dan yo lanang iki aku wis ngrungokke
azan, terdengar azan dengan rasa syukur dumateng Allah, maka kita sedaya itu melangkah kaki kita dumateng masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sedaya itu mendapatkan nikmat arupi panenan ingkang sae, panenan ingkang kathah. Sebagai tanda syukur kita sedaya, maka wonten sebagian kecil dari harta kita sedaya niku akan disisihkan untuk orang lain. Disisihkan kangge sedekah, disisihkan kangge napa niku kangge pondok-pondok pesantren. Bapak-bapak saya ibu insyaallah Allah Subhanahu wa taala tentunipun kita sedaya pengin pahala kita sedaya ini selalu mengalir terus. Walaupun kita sedaya sampai meninggal. Dengan apa? Kita beramal jariah. Kita beramal jariah, amalan yang senantiasa mengalir untuk ketika kita sampai meninggal. Dengan apa? Menawi wonten pondok pesantren kita itu membangunnya. Selama pondok pesantren kalau niku dipun ginakaken kangge belajar dan mengajar, kangge baca Al-Qur'an. Kita wakaf Al-Qur'an. Itu sangat besar sekali pahalanya Bapak-bapak Ibu. Kita wakaf Al-Qur'an. Napa dikoke masjid iki, napa dikoke pondok pesantren nika, napa dikoke ngen tahfidz pondok-pondok tahfidz. Jika mriko niku menawi Al-Qur'an niku dipun waos oleh santri-santri kala wau niku pahala mengalir dumateng kita sedaya. Walaupun niki kadang kita niku mboten waos Al-Qur'an, jarang waos Al-Qur'an, tapi ketika kita saged mewakafkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an kalau dipun waos niku kita mendapatkan pahala dari apa yang kita wakafkan tersebut. Al-Qur'an dibaca maka pahala mengalir dumateng yang mewakafkan Al-Qur'an kula. Ingkang membaca juga mendapatkan pahala, ingkang maringi Al-Qur'an ugi mendapatkan pahala. Nah, niku sebagai tanda syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah niku akan menambah terus nikmat-nikmat ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyisihkan harta kita sedaya di jalan Allah. Kita bisa menggunakan waktu untuk ibadah. Kita bisa menggunakan pikiran kita untuk berpendapat hal-hal yang saya untuk kemajuan masjid ini dan ini sedanten niki untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala ini kita sampun habis ini sampun jam 7. Sampun jam 7 dan berikut kita akhiri kajian wonten dalam insyaallah taala kita akan melanjutkan untuk waktu-waktu yang akan datang dengan izinipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak saya berdoa insyaallah Allah Subhanahu wa taala sampun tambah kali mulai tentang hal-hal amalan-amalan perbuatan yang saged terhindar dari berbagai macam musibah. Kita saged menghindar dari musibah dengan tidak berbuat kesyirikan. Kita saged menghindar dari perbuatan, kita saged terhindar dari malapetaka dengan istighfar, senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang menika kita sedaya saged terhindar dari berbagai musibah dengan kita memperbaiki keimanan dan dengan sekalian muskawan kita bisa terhindar dari musibah dengan sebab kita selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata bapak-bapak ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, kajian mengenal menika ikan saya saking Allah Subhanahu wa taala, ikan saya saking Allah pribadi dan sedaya lepatan kula matur kula pangatur berikan saat berlibur. Semoga dipun akhiri kajian mengenal menika itu apa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.